Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama masuk di dalam perundungan firman. Terima kasih kepada Allah Salami yang telah memimpin kita masuk ibadah, pujian dan doa. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 17. Kalau memungkinkan, mari kita berdiri di dalam pembacaan firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 hingga yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, segala puji syukur bagi Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena melalui Roh Kudus Engkau memampukan Rasul Yohanes, Rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia memberitahukan kepada kami apakah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pada malam ini kami semua yang merenungkan firman Tuhan, kami diberkati, kami dimampukan untuk mengerti. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas, tolonglah setiap telinga kami yang mendengar. Biarlah renungan kami pada malam ini berkenan di hati Tuhan dan memampukan kami hidup di dalam realitas yang dijabarkan oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini adalah sebuah paradigma eskatologis. Paradigma, cara pandang, cara memandang kehidupan ini. Eskatologis itu berarti akhir atau kesudahan segala sesuatu. Ini adalah sebuah cara pandang kehidupan yang melihat kepada akhir, yang melihat pada kesudahan segala sesuatu. Sebuah paradigma yang benar dan tepat mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan saat ini. Sebagai ilustrasi, pernahkah Anda menonton sebuah film yang menegangkan? Tetapi di ujungnya adalah happy ending, yang seringkali dipakai frase happily ever after. Pernah? Coba pikirkan satu film. Nah, kemudian Anda diberikan kesempatan untuk menonton kedua kali. Pada saat Anda menonton film yang sama untuk kedua kalinya, Anda sudah tidak terlalu gelisah atau terlalu tegang seperti Anda menonton untuk pertama kalinya. Karena Anda sudah tahu endingnya seperti apa. Anda sudah tahu akhir daripada film itu, yaitu kebahagiaan. Nah, ending daripada kisah di dalam kehidupan kita adalah dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Ini adalah paradigma eskatologis, ini adalah fakta kehidupan yang diberitakan kepada kita, yaitu ada yang habis lenyap. Tetapi ada juga yang tinggal selama-lamanya. Manakah yang Anda dan saya pilih? Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat tentang dunia. Dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Apakah yang dimaksud dengan dunia ini oleh Rasul Yohanes? Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Paling tidak ada 3 kategori dunia ini yang pernah dicatat oleh Rasul Yohanes. Pertama, dunia. The world
of people, dunia manusia. Yaitu yang maksud dengan dunia adalah umat manusia, orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Kita masih ingat bukan satu ayat Mas? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dunia yang dimaksud itu adalah orang. Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Itulah kategori pertama. Kategori yang kedua adalah the created world atau the world of creation, yaitu dunia ciptaan. Allah menciptakan dunia ini. Rasul Yohanes pernah mencatat tentang doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 17. Ya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan. Dia berkata demikian, Tuhan Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya adalah materi, termasuk di dalamnya adalah makhluk hidup. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, termasuk kita. Yang pada awalnya semuanya adalah baik. Kategori yang ketiga. Yang ketiga, the world of sin. Yaitu dunia yang berdosa, yang sudah dipengaruhi oleh iblis atau oleh si jahat. Yaitu dunia yang melawan Allah dan kebenarannya. Di dalam surat ini, Yohanes menulis di dalam pasal 5 ayat 19 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Inilah kategori yang ketiga yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan. Dunia yang awalnya semua baik, tetapi sekarang telah dikuasai oleh yang jahat, yaitu iblis. Dunia ini meliputi unsur-unsur apa saja? Dikatakan di sini, semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Keinginan daging. Keinginan daging adalah nafsu manusia yang menjauhkan kita dari Bapa. Yang kedua, ya, keinginan mata adalah keinginan atau nafsu daging yang dipicu oleh penglihatan. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah keangkuhan dengan apa yang kita miliki. Keinginan daging adalah kategori utama, sedangkan keinginan mata dan keangkuhan hidup itu adalah subkategori daripada keinginan daging. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Lebih tepatnya lagi, inilah yang ditawarkan oleh penguasa dunia, yaitu iblis. Mari kita refleks kembali kepada cerita tentang manusia pertama. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam nafsu-nafsu tersebut, di dalam 3 area tersebut yang ditawarkan oleh iblis. Dimulai dengan Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Di sini muncul keinginan daging. Dan dikatakan sedap kelihatannya keinginan mata. Lagi pula pohon ini menarik hati karena memberi pengertian. Itu adalah salah satu bentuk daripada keangkuhan hidup. Lalu Hawa itu mengambil buah itu, dia makan dan diberikan kepada suaminya, suaminya pun memakannya. Iblis menggoda, iblis mencobai Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Iblis juga mencobai Tuhan Yesus. Iblis menawarkan dan mencobai Tuhan Yesus di dalam ketiga area tersebut. Area pertama, keinginan daging. Kita masih ingat cerita tentang iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Area pertama, keinginan daging. Iblis berkata,
jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus sangat lapar karena Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan iblis mencobai Tuhan Yesus di dalam area keinginan daging. Itu yang pertama. Area yang kedua adalah keinginan mata. Ya, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya itu akan kuberikan kepadamu. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Di sana dikatakan memperlihatkan. Iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia. Iblis mencobai Tuhan Yesus di dalam hal keinginan mata. Yang ketiga, area yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Nah, iblis membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem, kemudian menempatkan dia di bubungan bait suci. Iblis berkata kepada dia, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ini adalah pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus di dalam hal keangkuhan hidup. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Iblis mengetahui Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia pun tidak mencobai Tuhan Allah Bapanya. Status khusus atau posisi puncak yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukanlah sesuatu yang harus kita sombongkan. Di dalam pencobaan ini 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, tetapi 3 kali iblis gagal. Nah, iblis si jahat, penguasa dunia, gagal mencobai Tuhan Yesus di dalam ketiga area tersebut yang ditawarkan. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukankah ketiga area pencobaan ini yang terus menyuarakan, yang terus menggema agar kita terpikat, agar kita jatuh, dan agar kita terbelenggu. Apakah yang menggoda di dalam hidup Anda dan saya untuk memuaskan hasrat kita? Tuhan memberikan kita hasrat atau nafsu. Ini adalah bagian daripada ciptaan dan semuanya itu adalah baik. Namun Tuhan memberikan nafsu itu kepada kita untuk berada di dalam koridor yang benar, di dalam hubungan yang benar, yang tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Tuhan menghendaki kita berada di dalam relasi yang benar dengan Dia pencipta. Tuhan menghendaki kita berada di dalam relasi yang benar dengan sesama kita. Nah, ketika nafsu itu beranjak lebih daripada seharusnya, itu adalah dosa. Pemenuhan nafsu seksual adalah benar jika dilakukan di dalam koridor hubungan suami istri. Pemakaian harta, kedudukan, dan posisi adalah benar jika kita peduli kepada orang lain, jika kita memperhatikan orang lain, jika kita mengasihi sesama kita. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus, di bagian firman Tuhan ini ada yang menarik. Rasul Yohanes memakai kata kerja dari kata kasih. Ya, dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia, janganlah kamu agape dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang agape dunia ini, maka agape Bapa tidak ada di dalam orang itu. Agape adalah kategori kasih yang tertinggi, di mana kasih dan perhatian atau perasaan dicurahkan kepada objek. Bagaimana kalau objeknya itu adalah benda? Jika kata kerja dari kasih agape ini ditujukan kepada benda atau materi, maka kata kerja ini berarti mencurahkan perhatian kepada objek ini
atau mengabdikan diri kepada objek ini. Namun di dalam perjanjian baru secara umum, pemakaian kata kasih agape adalah kasih Allah kepada umat manusia yang tidak layak menerima kasih itu. Mengasihi sesama kita dengan kasih agape itu berarti mengasihi sesama kita dengan kasih Allah. Kasih agape adalah kasih dari Allah dan kembali kepada Allah. Jikalau orang mengasihi atau agape dunia, maka kasih atau agape akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi kita tidak mungkin mengasihi atau mengabdi dua entitas ini, dunia dan Bapa secara bersamaan. Jikalau seorang mengasihi Allah, maka dia tidak mungkin mengasihi dunia. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka dia tidak mungkin mengasihi Allah. Itulah Rasul Yakobus katakan, dia ingatkan kita dalam Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengapa persahabatan dengan dunia, mengasihi dunia adalah permusuhan dengan Allah? Seperti yang disebutkan tadi, dunia yang dimaksud di bagian firman Tuhan ini adalah dunia yang menentang Allah, dunia yang melawan kebenaran Allah, karena dunia ini sudah dipengaruhi oleh si jahat, yaitu iblis. Di balik semuanya itu, ada penguasa yang tidak kelihatan yang sedang mengintai Anda dan saya. Dan Tuhan Yesus pernah memberikan worldview-nya, cara pandang di dalam kehidupan ini tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam dunia ini. Apa yang tidak kelihatan sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, itu semua sudah dinyatakan dan dibukakan kepada kita. Apakah worldview itu? Worldview tersebut diberikan oleh Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus mengusir setan. Nah, orang pada waktu itu mereka menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa setan, kuasa roh jahat. Tetapi Tuhan Yesus membukakan kepada kita realitas yang terjadi di dunia ini. Di mana worldview itu? Worldview itu ada di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20 dan seterusnya. Atau Injil Matius pasal 12. Dikatakan demikian, ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, iya, Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul. Dengan penghulu setan, dia mengusir setan. Kemudian Yesus panggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam sebuah perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan itu terpecah-pecah, maka ia tidak dapat bertahan. Kalau suatu rumah tangga itu terpecah-pecah, ia tak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahnya, sudah dum. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaan berikutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampas rumah orang itu. Apa yang terjadi di dalam dunia dengan dimensi yang tidak kelihatan? Apa yang terjadi dengan dunia ini di mana kita tidak bisa melihat? Jika suatu kerajaan, jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, maka kerajaan atau rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga iblis. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Faktanya apa? Iblis dan para pengikutnya masih ada. Iblis dan para pengikutnya masih ada dan terus mencobai kita. Hal ini berarti kerajaan iblis masih ada. Lalu apa yang sedang terjadi dengan dunia ini?
Perumpamaan berikutnya mengatakan demikian adalah fakta yang terjadi. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Itulah yang terjadi di dalam dunia yang tidak kelihatan ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama merundukkan bagian firman ini. Rumah tersebut ada penghuninya. Siapa? Yaitu seorang yang kuat. Kemudian, bagaimana seorang dapat memasuki rumah yang kuat untuk merampas harta bendanya, merampas perkakasnya dan peralatan senjatanya? Orang kuat tersebut harus mengikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Itulah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang sedang terjadi. Itulah worldview yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Saya mengajak kita bersama-sama, kita merenungkan firman Tuhan di dalam perumpamaan ini. Apakah yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Mari kita melihat secara analogi. Rumah tersebut adalah dunia. Rumah tersebut adalah dunia. Dunia yang kita tinggal. Siapa orang kuat itu? Orang kuat itu adalah tuan di dalam rumah, yaitu Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Beelzebul adalah the master of the house. Beel dari kata Baal yang berarti master atau the head. Jebul itu berarti apa? Tempat tinggal. Jadi orang yang mengikat orang kuat itu siapa? Kalau orang kuat itu adalah Beelzebul. Orang yang mengikat orang kuat itu adalah orang yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan orang yang lebih kuat itu mengikat orang kuat? Kapan Tuhan Yesus mengikat iblis itu? Pada waktu pencobaan. 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, 3 kali iblis gagal. Iblis keok, Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus menaklukkan iblis, dia telah mengikat dia di dalam rumahnya. Hal itu berarti iblis masih ada, tetapi dia sendiri sudah diikat oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang telah mengalahkan iblis. Tuhan Yesus berkata demikian, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kita dapat melawan iblis jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, atau lebih tepat, jika Tuhan Yesus bersama kita. Kita telah mengalahkan yang jahat karena ada Tuhan Yesus. Dan Rasul Yohanes menuliskan di dalam perikop yang sama, beberapa ayat sebelumnya daripada perikop ini, dia mengatakan demikian. Pasal 2 ayat 13 dan 14. Perhatikan di bagian belakangnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Firman Allah di dalam kita memampukan kita untuk mengalahkan yang jahat, yaitu iblis. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita satu fakta. Yohanes mencatat demikian. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Yohanes 12 ayat 31. Iblis penguasa dunia ini sedang dicampakkan keluar. Sedang dicampakkan keluar. Dunia ini beserta keinginannya sedang lenyap. Tense atau penanda waktu yang dipakai itu adalah present tense, yang berarti prosesnya sedang berjalan, masih berjalan. Dunia dan nafsu duniawi ini sedang menuju kebinasaan. Karena penguasa dunia ini juga sedang dicampakkan keluar. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Suatu kontras yang amat sangat. Dunia ini sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Adalah kabar baik bagi saudara dan saya. Kita tidak lagi binasa, tetapi kita hidup selama-lamanya. Sekalipun kita ada di dalam dunia ini. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pertanyaan adalah, apakah artinya kehendak Allah? Kehendak Allah di dalam konteks ini adalah apa saja yang berlawanan dengan mengasihi dunia. Termasuk keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tetapi kalau kita membaca perikop ini lebih lanjut, di dalam surat yang sama, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 23, maka melakukan kehendak Allah adalah percaya akan nama Yesus Kristus Anak Allah dan juga mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan akan hidup selama-lamanya. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sedang lenyap ataukah tetap hidup selama-lamanya? Mari kita masuk dalam doa. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita memikirkan kembali apakah ada hasrat atau nafsu kita yang perlu kita letakkan di tangan Tuhan Yesus. Ini adalah pergumulan pribadi. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni kita dan akan memampukan kita. Bapa yang di surga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Tetapi kami memohon, suara kebenaran firman Tuhan terus mengiang di dalam telinga dan hati kami. Terima kasih untuk paradigma eskatologis yang Tuhan berikan pada kami. Topanglah kami, jagalah kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberitahukan firman Tuhan ini kepada kami. Terima kasih kepada Rasul Yohanes yang telah menuliskan kepada kami. Terima kasih atas kuasa Allah sendiri yang memampukan kami mengerti firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kebaktian doa kita. Saat teduh, Tuhan memberkati.